Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saat ini kita lagi ada di kebun Janah Darussalam. Lama kita udah nggak ke sini, kurang lebih sekitar 3 minggu. Karena pada waktu libur kemarin itu kondisi badan lagi kurang fit. Nah, baru kali ini di awal bulan Mei 2025 ini kita bisa kembali mengunjungi kebun Janah Darussalam, sekaligus melakukan tadi sebagian pohon dilakukan penjarangan daun, alias istilahnya itu pruning, karena saat ini udah masuk musim kemarau. Jadi treatmentnya sekarang pruning, habis itu kita kasih pupuk pembuahan. Gunanya untuk merangsang pohon-pohon durian dan alpokat ini supaya bisa mengeluarkan bunga di musim awal kemarau ini. Nanti kalau udah keluar bunga, perkiraan kurang lebih sekitar 6 bulan ke depan itu bisa jadi buah yang sempurna. Tadi sebagian di pohon alpokatnya masih ada juga yang bergelantungan buahnya, sisa-sisa hasil bumi yang dari waktu-waktu sebelumnya. Ini sekaligus juga kita melakukan penyemprotan rutin. Ini telat ini penyemprotan rutinnya. Penyemprotan pengendalian hama. Tadi saya lihat sebagian ada yang kena jamur. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada telat sama sekali. Ini buktinya tuh, kelihatan bekas-bekas yang di pruningnya. Jadi kondisi pohon ini udah mulai jarang-jarang daun-daunannya. Ya mudah-mudahan nanti setiap 2 minggu ke depan lagi kita kasih pupuk pembuahan. Mana tahu nanti langsung bisa keluar calon bunga. Rencana sih 4 kali lah treatment untuk pembuahannya nih, pupuk pembuahan. Tadi kita kasih ini MKP, terus ini Mirokikalnit, sama satu lagi tadi KNO3 putih, campur di drum, terus disemprotkan di bawahnya tajuk pohon. Ini sisa mana ya tadi ya? Oh ini nih, gede nih tuh. Ini alpokat Miki, umur tanam 24 bulan ini. Udah bisa menghasilkannya kurang lebih kalau di total kemarin dapatlah sekitar 3-5 kilo ini. Satu pohon ya, alhamdulillah. Batangnya besar, umur tanam 24 bulan. Sayangnya kita tanamnya di berdekatan sama pohon ini nih, pohon durian. Tuh, jadi udah bertabrakan daun-daunnya nih. Sayang sekali karena lahannya memang sempit dan kita juga pada saat itu kemakan hawa nafsu. Nih kondisi saat ini nih jam setengah 10 pagi. Wah, cuacanya luar biasa cerah sekali, panas, tapi bagus untuk proses fotosintesis. Jadi pohon durian ini kalau kena sinar matahari justru lebih bagus, daunnya tuh makin mengkilat dan proses fotosintesisnya juga semakin sempurna. Ini rata-rata mayoritas kita tanamnya musangking. Kalau untuk yang di
bagian belakang kita tanamnya duri hitam. Umur tanamnya kalau duri hitam sekitar 2 tahun 24 bulan pasca tanam. Ini kelihatan banget mengkilatnya kalau habis dimandiin, disemprot. Di sini walaupun udah masuk musim kemarau, tapi saya sekitar 4-5 hari sekali itu sekali dalam waktu 4-5 hari itu masih dapat hujan. Nih, dimandiin supaya nggak kena hama jamur dan insektisida, hama serangga. Di sini kita juga ada alat bantu penyiraman, ini tripod nih, sprinkler. Dia kalau nyala nih muter dia. Tapi saat ini nggak difungsikan dulu karena kita rencananya harus penyemprotan hama dulu. Ini alat bantu mesin pendorong, gunanya untuk alat bantu menyemprot ini hama-hama tanaman. Jadi kita manfaatkan tekanannya yang tinggi, jadi untuk menjangkau pohon-pohon yang di bagian paling atasnya. Ini batangnya juga udah besar, udah sebenarnya layak untuk dibuahkan. Mudah-mudahan tahun ini bisa berbuah karena ini udah dilakukan proses pruning, penjarangan daun pada pohon-pohonnya. Jadi mudah-mudahan nanti rencana nih di sekitar sini nih keluar calon buahnya nih, calon bunganya di dahan-dahannya. Ini yang saya sebut batangnya besar tadi, bagian disemprotkan obat-obatan. Nah, mudah-mudahan lah berbuah di tahun ini, di tahun 2025 ini. Namanya juga usaha, mudah-mudahan ada hasilnya. Ini alhamdulillahnya di pohon alpokatnya udah keluar bunga. Nah, ini kalau masih dia bisa bertahan kurang lebih 6 bulan, ini bisa jadi buah yang sempurna. Rata-rata udah pada keluar bunga di tiap pohonnya. Alhamdulillah. Pohon alpokatnya juga kelihatan banget kalau lagi habis disemprot, ini daunnya mengkilat. Sama seperti pohon durian yang habis disemprot daunnya, tampak kelihatan lebih segar karena terkena sinar pantulan sinar matahari. Ini udah dilakukan penjarangan daun alias kita pruning. Ya mudah-mudahan di dahan-dahannya ini bisa keluar calon-calon bunga yang nantinya akan berubah menjadi buah yang sempurna. Ini besar juga. Tuh kan, kelihatan mengkilat kalau habis disemprot. Nah, sekarang ini bagian penyemprotan
di pohon yang paling besar, letaknya di paling depan kebon. Sama juga, ini belum pernah berbuah. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa berbuah nih, di tahun 2025 ini, karena daunnya kelihatan sehat, pohonnya juga, batangnya juga kelihatan sehat. Tadi udah dikasih pupuk pembuahan, mudah-mudahan nggak nyampe 4 kali lah dia udah bisa berbuah. Kilat. Ini umur tanam kurang lebih sekitar 6 tahun ini. Belum berbuah sama sekali. Sayangnya tuh, di sebelah sini kita tanam alpokat juga. Jadi sangat berdekatan jaraknya. Harusnya idealnya sih 10 meter tiap pohon-pohonnya. Jadi dia bisa, istilahnya bisa bernapas lah satu sama lainnya. Kalau berdekatan gini nanti pasti ada yang kalah gini. Di sini juga banyak hewan-hewan yang berkeliaran, semacam soang dan ayam, mencari makan di sekitar kebun. Ini kelihatan dari dekat, tampak lebih dekat, batangnya besar. Ini udah di pruning juga tadi. Ini penampakan batangnya sangat keker. Tinggi kurang lebih ada sekitar 10 meter ada ini. Belum berbuah sama sekali. Ini batas kebunnya tetangga. Kita lanjut ke bagian yang paling belakang ya, karena yang di bagian depan ini udah disemprot semuanya, jadi yang belakang juga harus sama treatmentnya. Mantap, kena sinar matahari mengkilat. Walaupun sekarang udah musim kemarau, kita juga jangan sampai lengah untuk penyiramannya, karena kalau lupa penyiraman atau nggak disiram sama sekali bisa gosong. Wah, ini pohon alpokat 24 bulan pasca tanam nih, tinggi banget nih. Ini pohonnya tinggi tapi belum berbuah. Kalau teman-temannya udah berbuah, tapi alhamdulillahnya ini udah keluar bunga tuh. Udah mulai keluar bunga. Juga udah banyak keluar bunganya. Ini pohon yang di belakang gubuk. Ini sama juga musangking. Ini musangking. Ini pohe kambing nih, udah lama di karung terus dibongkar jadi pupuk. Yang sebelah sana yang di bawah itu durian duri hitam. Umur tanamnya sama kayak alpokat, 24 bulan pasca tanam. Wah, mulai rimbun, tapi sayangnya nanamnya berdekatan. Kita pindah lagi ke bagian ini. Nah, ini durian lokal kita nih,
Umur tanam ini wah udah 10 tahun lebih, ini tinggi banget ini. Pernah berbuah di tahun 2024, 2023. Kurang lebih jumlahnya ada 60 lah. Ada yang manis, ada yang hambar, jadi beda-beda. Alpokat. Nah, ini penampakan duri hitam yang di paling belakang. Yang kemarin kena apa? Kena hama. Ini masih kena ternyata nih. Basah ya. Tuh. Masih basah nih. Harus semprot pakai jamur supaya nggak nular ke yang lainnya. Padahal kemarin udah dikasih obat jamur, Antrakol mereknya. Ini daunnya juga udah pekat banget. Tadi juga udah dikasih pupuk pembuahan, mudah-mudahan bisa keluar bunga nih kondisi seperti ini. Lanjut ke sini, ini juga sama duri hitam. Tadinya ini kuntet, ini pendek. Wah, sekarang jadi tinggi banget nih, nggak disangka-sangka. Ini juga duri hitam, tinggi. Ada ayam. Kita ganti posisi. Nah, ini panas sekali. Siram. Rata semuanya. Tuh. Kalau habis disiram, daunnya langsung kilat. Duri hitam hampir bertabrakan daunnya, karena memang jarak tanamnya 3 meter. Sangat tidak disarankan kalau nanam durian itu yang berdekatan. Minimal tuh 10 meter lah, itu sangat ideal. Oke lah, kita balik ke posisi yang paling depan kebun. Mungkin udah cukup ini dokumentasinya. Kita nanti dokumentasi lagi di 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan ada pertumbuhan yang sangat bagus, karena pada hari ini kita udah lakukan pupuk pembuahan. Ya bismillah lah, mana tahu kita bisa membuahkan hasil. Ini pembuahan pertama di bulan Mei. 2 minggu ke depan nanti kita akan lakukan lagi. Mungkin cukup. Kita cukupkan saja dokumentasinya, karena lumayan udah sekitar 20 menitan ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.